Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai analisis regresi, di mana kita akan belajar mengenai regresi linier, kemudian regresi polinomial, dan linearisasi kurva tidak linier. Sebelum sampai pada regresi, kita akan lihat dulu yang disebut dengan metode kuadrat terkecil. Kalau kita punya titik-titik percobaan, hasil dari sebuah pengukuran seperti ini yang tersebar, kita punya variabel x, punya variabel y. Biasanya itu variabel x adalah variabel bebasnya dan variabel y adalah variabel terikatnya. Kalau kita punya data pertama x1, dia akan punya hasil y1. Punya data x2 akan ada hasil y2 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencari sebuah garis atau sebuah kurva yang kita beri nama gx di sini, yang sekiranya dapat mewakili titik-titik percobaan tersebut. Untuk maksud tersebut, kita akan membuat kurva yang bisa meminimumkan perbedaan titik-titik data dan kurva. Jadi selisih di antara data kita dengan titik yang ada di kurva. Ini berarti kalau kita punya data xi, yi, datanya adalah mi, menurut kurva gx di sini, nilainya adalah di sini, di gxi. Ada kesalahan sebesar dari yi dikurangi dengan gxi. Nah, metode untuk mendapatkan kurva tersebut dikenal dengan metode kuadrat terkecil. Kita mulai dengan regresi linier. Bentuk paling sederhana dari regresi dengan metode kuadrat terkecil adalah apabila kurva yang mewakili titik-titik percobaan merupakan garis lurus, sehingga persamaannya adalah gx sama dengan a ditambah bx. Ini adalah sebuah persamaan garis lurus, di mana nanti nilai b-nya ini akan sama dengan n dikalikan dengan sigma xi dikalikan yi dikurangi sigma xi dikalikan dengan sigma yi dibagi n dikalikan sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan. Dan a itu akan merupakan rata-rata data y dikurangi dengan b yang kita dapatkan dari rumus ini dikalikan dengan rata-rata data x. Nah, setelah kita mendapatkan b-nya berapa dan a-nya berapa, kita akan mendapatkan persamaan garis regresinya, di mana nanti persamaannya itu akan sama dengan a ditambah dengan b dikalikan x. Nah, tentunya setelah kita mendapatkan persamaan garis regresi ini, kita perlu mengetahui seberapa besar derajat kesesuaian dari persamaan yang diperoleh tadi dengan titik-titik data yang sesungguhnya. Itu bisa kita hitung dengan menggunakan atau mencari nilai koefisien korelasi R di sini, di mana R itu akan sama dengan akar dari dt kuadrat dikurangi d kuadrat dibagi dt kuadrat, di mana dt kuadrat itu akan sama dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n yi dikurangi y rata-rata dipangkatkan 2. Jadi data y kita dikurangi dengan rata-rata data y kita dipangkatkan 2. Sedangkan d kuadrat itu sama dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n dari yi dikurangi dengan gxi pangkat 2. yi-nya adalah nilai data kita, yang y-nya dikurangi dengan, kalau kita memasukkan x kita ke dalam persamaan garis regresi kita. Nah, nilai R yang akan kita dapatkan itu minimal nanti nilainya adalah 0 dan maksimal nilainya adalah 1. Kalau kita mendapatkan nilai R-nya sama dengan 1, berarti kita mendapatkan sebuah
perkiraan atau garis regresi yang sempurna, di mana persamaan garis regresi kita itu akan melewati semua titik data kita. Tetapi apabila nanti R-nya sama dengan 0, ya, berarti perkiraan suatu fungsinya akan merupakan sebuah perkiraan yang sangat jelek. Tentunya jarang sekali kita mendapatkan nilai R sama dengan 1 atau R sama dengan 0. Pasti ada di antara itu. Nah, koefisien korelasi ini juga dapat digunakan untuk memilih suatu persamaan dari beberapa alternatif yang ada, terutama di dalam regresi kurva lengkung. Jadi kalau kita punya data ya, yang menyebar, kemudian kita memperkirakan pendekatan kurvanya itu dengan beberapa persamaan, ya. Nah, dari setiap persamaan regresi yang kita dapatkan, kita bisa menghitung R-nya itu masing-masing berapa. Kemudian kita akan memilih persamaan yang memiliki nilai R yang paling tinggi, yang paling mendekati angka 1. Nah, kurva lengkung dapat didekati dengan beberapa tipe persamaan. Misalnya persamaan polinomial, ya, entah ordo 2, ordo 3, atau yang lebih tinggi. Persamaan Y sama dengan AX pangkat B, atau persamaan Y sama dengan AE pangkat BX, ya, atau persamaan-persamaan lainnya. Nah, dari beberapa alternatif tersebut, ya, kita akan pilih persamaan yang mempunyai nilai koefisien korelasi paling besar, yang mendekati angka 1. Sekarang kita lihat contoh pertama, ya. Tentukan persamaan garis yang mewakili titik-titik data berikut. Ada X, ada Y, ada variabel X, ada variabel Y. X ini biasanya adalah variabel bebasnya, Y-nya adalah variabel terikat. Ya. X-nya punya data 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Sedangkan Y-nya punya data 25, 30, 33, 36, 38, 39. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk menghitung, ya, setelah mendapatkan persamaan garis regresinya, kita diminta menghitung derajat kesesuaian dari persamaan yang diperoleh. Nah, kita coba selesaikan. Ya. Data kita tadi ada 6 data, ya. Data pertamanya 10 untuk X1-nya, ya. X2-nya 15, X3-nya 20, X4-nya 25, X5-nya 30, kemudian X6-nya 35. Y1-nya 25, Y2-nya 30, Y3 33, Y4 36, Y5-nya 38, kemudian Y6-nya 39. Nah, kemudian kita menghitung XI dikalikan YI. Nah, kenapa kita mencari XI dikali YI? Karena kita ingat persamaan kita tadi, ya. Untuk mencari B, itu kita membutuhkan sigma XI dikali YI. Membutuhkan sigma XI, membutuhkan sigma YI, membutuhkan sigma XI pangkat 2, dan sebagainya. Ya, jadi di sini kita menghitung berapa nilai XI dikali YI-nya dulu, dan nanti kita jumlahkan, ya. Pada data pertama, XI dikali YI-nya itu sama dengan 10 dikali 25, sama dengan 250. Kemudian data kedua, ya, 15 dikali 30. Ya, kita dapatkan sama dengan 450, dan yang lainnya juga sama, ya. Ini adalah XI dikali YI sampai data ke-6. Kemudian kita mencari XI kuadratnya. Berarti nilai XI kita di sini kita pangkatkan 2. 10 pangkat 2, 100. 15 pangkat 2, 225. Dan seterusnya. Ya, nilai XI yang ada di sini kita pangkatkan 2. Nah, kemudian baru kita menghitung, ya, sigmanya, ya.
Sigma XI, kita jumlahkan semua data XI kita. 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35 ya. Kita dapatkan sama dengan 135. YI juga sama, kita jumlahkan semua, nanti kita dapatkan sama dengan 201. Yang XI dikali YI juga kita jumlahkan ya, nanti kita dapatkan sigma XI dikali YI-nya itu sama dengan 4765, dan XI kuadratnya juga kita jumlahkan ya, kita dapatkan sigma XI kuadratnya sama dengan 3475. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung rata-rata dari X dan Y ya. Jadi sigma X yang kita dapatkan di sini 135 kita bagi dengan jumlah data kita ya. Kita punya data jumlahnya 6. Jadi X rata-ratanya akan sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya 135 dibagi 6. Ini kita dapatkan sama dengan 22,5. Kemudian Y rata-ratanya ya. Sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya itu 201 di sini ya, dibagi 6. Kita dapatkan nanti rata-rata Y-nya sama dengan 33,5. Nah, dari sini ya, kita mau mencari persamaan garis regresinya. Persamaan garisnya kan adalah Y sama dengan A ditambah BX. Berapa B-nya? Ya, kita ingat tadi rumusnya ini. Ya. N ini adalah jumlah data. Kita punya 6 pasangan data. Ya, berarti 6 dikalikan sigma XI dikali YI. Ini ya, sigma XI dikali YI. 4765. Dikurangi sigma XI kita 135. Dikalikan sigma YI-nya 201. Dibagi N 6 dikalikan sigma XI kuadrat ya. XI kuadrat kita ini kita jumlahkan, sigma XI kuadrat 3475 dikurangi sigma XI dipangkatkan 2 ya. Sigma XI kita 135 dipangkatkan 2. Nanti kita akan dapatkan nilai B-nya itu sama dengan 0,5543. Nilai A-nya kita dapatkan dari Y rata-rata dikurangi B dikalikan X rata-rata. Y rata-ratanya 33,5 dikurangi B 0,5543 dikalikan dengan X rata-rata 22,5. Kita dapatkan A-nya sama dengan 21,0286. Setelah kita mendapatkan A-nya berapa, B-nya berapa, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan garis kita ya. Sehingga kita dapatkan persamaan garis regresinya itu sama dengan Y sama dengan A 21,0286 ditambah B 0,5543 dikalikan X. Ini adalah persamaan garis regresi untuk pasangan data kita yang ada di contoh satu ini. Nah, kemudian kalau kita mau mencari berapa derajat kesesuaiannya atau berapa koefisien korelasinya dari persamaan garis regresi kita dengan data sesungguhnya ya. Nah, ini tadi data kita ya. Pasangan datanya dari X1 sampai X6, kemudian dari Y1 sampai Y6. Kita ingat tadi ya, untuk mencari derajat kesesuaian atau koefisien korelasi, rumusnya itu adalah R ya, sama dengan akar DT kuadrat dikurangi D kuadrat dibagi dengan DT kuadrat. Di mana DT kuadrat adalah data kita dikurangi dengan rata-rata Y, D kuadratnya sama dengan Y, data kita dikurangi dengan GXI-nya. Ya, jadi sekarang kita harus mencari ya, atau mengisi dulu di sini GXI-nya ini berapa. Nah, GXI-nya kita dapat dari mana? Ya. Nah, ini kita dapatkan dari persamaan kita tadi. Ya.
Nah, kita kan punya persamaan Y sama dengan 21,0286 ditambah 0,5543. Kita tinggal memasukkan nilai X kita. Ya. Kalau X-nya 10, ya, masukkan X-nya ke sini, nanti kita dapatkan GX-nya berapa. X-nya 15, masukkan ke sini, ya, nanti ketemu GX-nya berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, kita mulai dengan data pertama kita, ya, di mana X-nya sama dengan 10. Ya. Persamaan kita adalah Y sama dengan 21,0286 ditambah 0,5543 kali X. Nah, kalau X-nya sama dengan 10, nanti kita akan mendapatkan GX-nya sama dengan 26,571429. Kalau X-nya sama dengan 15, ya, kita akan mendapatkan GX-nya sama dengan 29,342857. Demikian seterusnya. Kalau X-nya sama dengan 20, ya, X-nya sama dengan 25, X-nya sama dengan 30, dan X-nya sama dengan 35. Nah, kemudian kita mengisi kolom DT kuadrat di sini. Ya. DT kuadrat adalah YI dikurangi Y rata-rata dipangkatkan 2. Ya. Tadi kita lihat, ya, di slide sebelumnya, Y rata-ratanya adalah 33,5. Jadi, untuk mengisi sel-sel di sini, itu sama dengan YI, ya, 25 dikurangi 33,5 dipangkatkan 2. Nanti kita dapatkan sama dengan 72,25. Untuk sel yang kedua, itu akan sama dengan 30 dikurangi 33,5 pangkat 2. Nanti kita dapatkan 12,25. Demikian juga untuk sel-sel di bawahnya di sini. Akan sama dengan YI kita, ya, dikurangi dengan Y rata-rata 33,5 kemudian dipangkatkan 2. Masing-masing akan kita dapatkan sama dengan 0,25, 6,25, 20,25, dan 30,25. Kemudian D kuadrat. Ya, D kuadrat akan sama dengan YI dikurangi dengan GXI, ya, dipangkatkan 2. Jadi untuk yang sel pertama di sini akan sama dengan 25 dikurangi 26,57 sekian dipangkatkan 2. Akan kita dapatkan sama dengan 2,469388. Untuk sel di bawahnya sama, ya, YI dikurangi GXI pangkat 2. Nanti kita dapatkan sama dengan 0,431837. Yang di bawahnya lagi sama dengan 33 dikurangi 32,11 sekian pangkat 2. Kita dapatkan sama dengan 0,784490. Demikian juga sel-sel di bawahnya akan sama dengan YI dikurangi GXI pangkat 2. Kita dapatkan sama dengan 1,24 sekian, 0,117 sekian, dan 2,040 sekian. Kemudian kita jumlahkan, ya, DT kuadratnya kita jumlahkan, nanti kita akan dapatkan sama dengan 141,5, dan D kuadratnya kita jumlahkan, kita akan dapatkan sama dengan 7,085714. Baru kemudian kita bisa menghitung berapa derajat kesesuaiannya. Ya. R-nya akan sama dengan DT kuadrat dikurangi D kuadrat dibagi DT kuadrat, kemudian diakarkan. Ya, kita masukkan angka-angkanya sobat sipil, ya. 141,5 dikurangi 7,085714 dibagi 141,5, kemudian diakarkan. Kita dapatkan R-nya sama dengan 0,974641. Cukup dekat ke angka 1, berarti persamaan garis regresi kita ini cukup baik atau sangat baik sebetulnya. Nah, sobat sipil,
Selain kita bisa melakukan perhitungan secara manual dengan cara seperti ini, kita juga bisa dibantu dengan berbagai software untuk mencari persamaan regresi maupun R-nya. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, saya akan coba tunjukkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk mencari persamaan garis regresi. Datanya di sini sudah saya tuliskan. Ya, kita tadi punya 6 data. Ya. Dari 1 sampai 6 kita punya XI, punya YI. Nah, untuk membuat persamaan garis regresi di Microsoft Excel, pertama kali kita blok dulu data kita, ya, XI dan YI-nya. Kemudian kita coba membuat grafiknya. Kita pilih tab Insert, kemudian kita pilih chart di sini. Kita pilih yang scatter. Nah, kita klik segitiganya, kemudian kita pilih scatter yang di sini. Nah, kita akan bisa melihat sebaran dari data kita. Ini data pertama kita, ya. XI-nya 10, YI-nya 25. XI-nya 15, YI-nya 30, 20, 33, dan seterusnya. Saya coba besarkan sedikit, Sobat Sipil. Nah, untuk menggambarkan atau untuk menentukan persamaan garis regresinya, kita pilih salah satu titik datanya, ya. Kemudian kita klik kanan mouse kita. Nah, muncul menu seperti ini. Kita pilih Add Trend Line. Ya. Nah, muncul format trend line seperti ini. Nah, tinggal kita memilih, ya, persamaan garis regresi kita, apakah mau mengikuti persamaan eksponensial, linear, logaritma, polinomial, dan sebagainya. Contoh pertama kita akan menggunakan regresi linear, ya, ini. Untuk menampilkan persamaannya, ya, kita bisa centang display equation on chart di sini. Kemudian untuk menampilkan R-nya, nah sayangnya di Excel itu adanya adalah R pangkat 2, R square-nya. Jadi R yang kita dapatkan di rumus tadi, ya, itu kita pangkatkan 2, nanti akan sama dengan nilai R yang di sini. Ya, saya coba besarkan sedikit Sobat Sipil supaya bisa dilihat lebih jelas mungkin, ya. Nah, Sobat Sipil bisa lihat, ya, bahwa persamaan yang kita dapatkan di sini, ya, itu sama dengan yang kita dapatkan dari perhitungan manual kita. Y-nya sama dengan 21,029 ditambah 0,5543X. Dan R square-nya itu sama dengan 0,9499. Kalau ini diakarkan, ini akan sama dengan nilai R yang kita dapat sebelumnya. Lebih cepat kita bisa mendapatkan persamaan garis regresi dengan menggunakan bantuan Excel. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan regresi polinomial. Kalau garis regresinya bukan sebuah garis linear. Persamaan polinomial order n mempunyai bentuk seperti ini. Gx sama dengan A ditambah Bx. Ya, kalau kita pakai dua suku berarti akan merupakan sebuah garis linear. Ya. Kalau polinomial order 2 berarti ditambah Cx pangkat 2. Kalau order 3 masih ditambah lagi dengan Dx pangkat 3 dan seterusnya untuk order yang lebih tinggi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan regresi polinomial, ya, dapat dilakukan dengan sistem persamaan seperti ini. Jadi matrik A-nya di sini, ya, kita mulai dengan N, kemudian sigma XI, ini juga sigma XI, ya. Kalau Sobat Sipil lihat di sini, ini sama, ini adalah sigma XI pangkat 2. Nanti di sini berikutnya adalah sigma XI pangkat 3 dan seterusnya. Ya, diagonal keduanya akan sigma XI pangkat N. Dan masih terus, ya, N plus 1, N plus 2, sampai nanti yang paling kanan bawah adalah sigma XI pangkat N ditambah N.
Kemudian matriks X-nya adalah koefisien A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan konstanta di sebelah kanan ya, itu akan sama dengan sigma YI, sigma XI dikalikan sigma YI, sigma XI pangkat 2 dikalikan YI, dan seterusnya. Sampai nanti sigma XI pangkat N dikalikan YI. Ya, N ini nanti tergantung pada polinomial order berapa. Nah, sekarang kita lihat contoh 2. Ya. Contoh 2 ini sama dengan contoh pertama. Ya. Kalau pada contoh pertama kita menggunakan regresi linear, kita di sini mau mencoba ya, membuat persamaan garisnya atau persamaan garis regresinya dengan menggunakan persamaan polinomial order 2. Ya, data-datanya sama. Nah, persamaan polinomial order 2 itu akan mempunyai bentuk Gx sama dengan A ditambah Bx ditambah Cx pangkat 2. Nah, untuk polinomial order 2, sistem persamaannya menjadi seperti ini. Ya, tadi kita ingat, di sini adalah N, kemudian ini adalah sigma XI, di yang ujung-ujung ini adalah sigma XI pangkat 2. Ini paling besar, ya, yang di kanan atas adalah sama dengan ordernya. Kalau di sini kita mau menyelesaikan dengan persamaan polinomial order 2, berarti yang paling kanan atas adalah sigma XI pangkat 2. Ya, kemudian kita lihat ya di diagonal kedua di sini semua sigma XI pangkat 2. Kita lanjutkan dengan unsur yang lainnya. Di sini sigma XI pangkat 3 dan ini adalah sigma XI pangkat 4 ya. Kita ingat tadi N ditambah N. 2 ditambah 2. Kemudian di sebelah kanannya adalah vektor koefisien kita ya. Karena kita lihat di sini ya, matriks A-nya di sini adalah order 3, berarti di sini ada 3 baris, ada 3 koefisien A, B, dan C. Dan konstanta di kanan itu sama dengan sigma YI, sigma XI dikali YI, dan sigma XI pangkat 2 dikali YI. Nah, berikutnya kita mencoba menghitung ya, mencari berapa nilai sigma XI-nya, berapa sigma XI pangkat 2-nya, berapa sigma XI pangkat 3-nya, berapa sigma XI pangkat 4, demikian juga sigma YI, sigma XI dikali YI, dan sigma XI pangkat 2 dikali YI. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Nah, kita siapkan ya, apa-apa saja yang perlu kita dapatkan. Kita tulis dulu datanya. Ya, kita punya 6 data. X1-nya 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y1, YI-nya sama dengan 25, 30, 33, 36, 38, 39. Kemudian kita isi ya, kolom XI pangkat 2. Berarti semua nilai XI ini kita pangkatkan 2. 10 pangkat 2 kita dapatkan sama dengan 100. 15 pangkat 2 sama dengan 225. 20 pangkat 2 400. 25 pangkat 2 625. 30 pangkat 2 900. 35 pangkat 2 1225. Kemudian XI pangkat 3, berarti 10 ini kita pangkatkan 3 ya. 1000. 15 pangkat 3 3375. Semua nilai XI ini kita pangkatkan 3 ya. 8000, 15.625, 27.000, dan 42.875. Kemudian XI pangkat 4, berarti kan nilai XI kita pangkatkan 4 ya. 10 pangkat 4 10.000, 15 pangkat 4 50.625, demikian juga seterusnya. 160.000, 390.625, 810.000, dan 1.500.625. Kemudian XI dikali YI ya. 10 dikali 25 250. 15 dikali 30 450. 20 dikali 33 660. Demikian seterusnya ya. 900 ketemunya 1140 dan 1365.
Kemudian di kolom terakhir XI pangkat 2 dikali YI. Berarti ini XI pangkat 2 kita 100 dikalikan 25, 2500. 225 dikali 30, 6750. Demikian sel-sel yang lainnya kita dapatkan dari mengalikan XI pangkat 2 dikalikan dengan YI. 13.200, 22.500, 34.200, dan 47.775. Kemudian kita hitung jumlah dari setiap kolom. Sigma XI-nya akan sama dengan 135, sigma YI-nya sama dengan 201, kemudian sigma XI pangkat 2-nya sama dengan 3.475, sigma XI pangkat 3-nya sama dengan 97.875, sigma XI pangkat 4-nya sama dengan 2.921.875, dan sigma XI-nya sama dengan 4.765, dan yang paling akhir sigma XI pangkat 2 YI itu sama dengan 126.925. Kemudian kita hitung X rata-ratanya, ya. X rata-ratanya sama dengan sigma XI dibagi N, 135 dibagi 6. Kita dapatkan sama dengan 22,5. Dan Y rata-ratanya, sigma Y dibagi N, 201 dibagi 6. Kita dapatkan sama dengan 33,5. Nah, baru kemudian kita coba masukkan, ya, angka-angka yang kita punya ini ke dalam sistem persamaan kita. Ya, kita tadi punya sistem persamaan seperti ini. Nah, kita masukkan di sini. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah N-nya. Ya, 6. Ini sigma XI, sigma XI pangkat 2, sigma XI pangkat 3, sigma XI pangkat 4. Ya, kemudian inilah sigma YI, sigma XI dikali YI, sigma XI pangkat 2 dikalikan YI. Nah, tinggal sobat sipil menyelesaikan sistem persamaan ini. Silakan apakah mau menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Sobat sipil masih ingat tentunya apa yang pernah dipelajari di video matriks terkait dengan sistem persamaan linier. Ya. Kalau kita selesaikan, ya, urutan iterasinya, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ya. Caranya bisa sobat sipil lihat lagi di video sistem persamaan yang ada di playlist matriks. Nah, pada iterasi terakhir, ya, kita dapatkan nilainya sama dengan 13,6, B-nya sama dengan 1,3257, dan C-nya sama dengan min 0,0171. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam bentuk persamaan polinomial order 2 kita, ya, persamaan garis regresinya kita dapatkan seperti ini. Y sama dengan 13,6 ditambah 1,3257X dikurangi 0,0171X pangkat 2. Ini adalah persamaan garis regresinya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung berapa besar derajat kesesuaiannya, sama seperti contoh satu tadi, kita menghitung R-nya. Ya. Kita mulai dengan membuat tabel, ya, dan mengisi data kita. Ya, kita punya 6 pasangan data tadi, XI-nya 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Kemudian YI-nya 25, 30, 33, 36, 38, dan 39. Nah, sekarang kita isi kolom GXI-nya. Kita ingat tadi, ya, bahwa persamaan garis regresi kita adalah 13,6 ditambah 1,3257 kali X dikurangi 0,0171X pangkat 2. Nah, untuk X sama dengan 10,
ya, kita masukkan X-nya sama dengan 10 di sini. Kalau sobat sipil hitung, nanti kita akan mendapatkan GXI-nya ya, itu sama dengan 25,1429. Kalau X-nya sama dengan 15, kita masukkan ke persamaan kita, nanti kita dapatkan sama dengan 29,6286. X-nya sama dengan 20, kita dapatkan 33,2571. X-nya sama dengan 25, kita dapatkan sama dengan 36,0286. X-nya sama dengan 30, kita dapatkan GX-nya sama dengan 37,9429. Dan kalau X-nya sama dengan 35, kita dapatkan GX-nya sama dengan 39. Kemudian kita isi kolom DT kuadrat. Ini kita dapatkan dari YI dikurangi Y rata-rata dipangkatkan 2. Ya. Untuk data pertama berarti kan 25 dikurangi Y rata-ratanya 33,5. Kemudian dipangkatkan 2. Kita dapatkan sama dengan 72,25. Untuk data kedua 30 dikurangi 33,5 dipangkatkan 2. Kita dapatkan 12,25. Demikian untuk data-data lainnya, ya, kita kurangi dengan Y rata-ratanya dipangkatkan 2. Nanti kita dapatkan sama dengan 0,25, 6,25, 20,25, dan 30,25. Kemudian kolom D kuadrat, ini kita dapatkan dari YI dikurangi GXI dipangkatkan 2. Untuk data pertama berarti 25 dikurangi 25,1429 dipangkatkan 2. Kita dapatkan 0,0204. Untuk data kedua 30 dikurangi 29,6286 dipangkatkan 2. Kita dapatkan 0,1380. Demikian untuk pasangan-pasangan data di bawahnya. Kita dapatkan sama dengan 0,0661, 0,0008, 0,0033, dan data terakhir akan sama dengan 39 dikurangi 39, pangkatkan 2 sama dengan 0. Kemudian DT kuadratnya kita jumlahkan, kita dapatkan sama dengan 141,5, dan D kuadratnya kita jumlahkan, kita dapatkan sama dengan 0,2286. Baru kemudian kita bisa menghitung derajat kesesuaiannya. R sama dengan akar DT kuadrat dikurangi D kuadrat dibagi DT kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, ya, akan sama dengan 141,5 dikurangi 0,2286 dibagi 141,5, kemudian diakarkan. Kita akan dapatkan R-nya sama dengan 0,999192. Nilai R-nya lebih tinggi, lebih dekat ke angka 1 dibandingkan nilai R yang kita dapatkan di contoh 1 yang menggunakan garis regresi linear. Jadi, persamaan garis regresi dengan persamaan polinomial orde 2 ini lebih sesuai atau hasilnya lebih baik dibandingkan hanya persamaan garis regresi linear biasa. Nah, ini juga kita bisa menggunakan bantuan Excel, ya, untuk mencari persamaan garis regresinya ataupun mencari R pangkat 2-nya, R square-nya kalau di Excel. Kita lihat ya contohnya. Nah, sobat sipil, ini adalah hasil yang kita dapatkan tadi untuk contoh pertama dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Ya, kita dapatkan persamaan garis regresinya kalau linear seperti ini. Nah, kalau kita mau menggunakan persamaan regresi polinomial, ya, kita bisa pilih di sini ada polinomial. Ya, sobat sipil bisa pilih. Otomatis pertama adalah polinomial orde 2. Sobat sipil bisa naikkan ya ordenya ke orde 3, orde 4, dan seterusnya. Nah, sobat sipil lihat, kalau kita memilih polinomial orde 2, ya, kita mendapatkan persamaan regresinya itu sama dengan
min 0,0171 X pangkat 2 ditambah 1,3257 X ditambah 13,6. Hasilnya sama dengan yang kita kerjakan tadi secara manual, hanya urutan yang dibalik. Ya. Dan R square-nya sama dengan 0,9984. Kalau ini diakarkan, sama seperti rumus R kan sama dengan akar dari DT pangkat 2 dikurangi D kuadrat dibagi DT pangkat 2. Ya, R kuadratnya akan sama dengan 0,9984. Kalau ini diakarkan akan sama dengan akan sama dengan nilai R yang kita dapatkan secara manual. Nah, sobat sipil bisa pilih-pilih di sini ya. Kalau linear persamaan regresinya seperti ini, kalau polinomial order 2 seperti ini, kalau eksponen nanti akan menjadi seperti ini, ya, logaritma menjadi seperti ini. Sobat sipil bisa cari ya, persamaannya yang mana yang paling sesuai dengan selalu membandingkan atau melihat nilai R square di sini. Semakin dekat ke angka 1 berarti persamaan yang kita punya di sini itu semakin mendekati sesuai dengan data-data yang kita punya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaran data kita itu kalau kita menggambarkan garisnya ternyata tidak linear? Ya, kira-kira. Nah, kita bisa selesaikan dengan melakukan linearisasi kurva tidak linear. Kita punya dua persamaan nanti ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah persamaan berpangkat ya, atau nanti dikenal juga dengan transformasi log atau logaritma. Nah, persamaan berpangkat diberikan dalam bentuk Y sama dengan A dikalikan X pangkat B. Sama di sini juga kita mencari A-nya berapa, mencari B-nya berapa. Nah, persamaan ini ya, ini dapat dilinearkan dengan fungsi logaritma log Y sama dengan log A dikalikan X pangkat B. Sehingga nanti kita bisa peroleh log Y sama dengan log A ditambah B-nya ke depannya, B log X. Nah, kalau sobat sipil lihat ya, persamaan ini kan mirip dengan persamaan garis lurus. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, sekarang kita lakukan transformasi ya. Log Y-nya ini menjadi P. Log A-nya menjadi A besar. B-nya menjadi B besar. Dan log X-nya menjadi Q. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis menjadi bentuk seperti ini. P sama dengan A besar ditambah B besar dikalikan Q. Nah, kita coba lihat contoh 3 ya. Kita punya pasangan data seperti ini ya, X dan Y seperti ini. X-nya adalah variabel bebasnya, Y-nya adalah variabel terikatnya. Jangan lupa. Tentukan persamaan garis yang mewakili titik-titik data berikut ya. X-nya 0,05, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2, dan 2,4. Y-nya sama dengan 600, 800, 1050, 1500, 2050, 2750, dan 3800. Kemudian hitung derajat kesesuaian dari persamaan yang diperoleh. Nah, kita siapkan tabelnya ya. Tadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasangan data. Kita tulis ya variabel bebasnya, X-nya 0,05, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2, dan 2,4. Kemudian variabel terikatnya, Y-nya sama dengan 600, 800, 1050, dan seterusnya sampai 3800. Sekarang kita isi kolom QI ya. Ini sama dengan log XI ya, harusnya ada I kecil di sini. Berarti di sini akan sama dengan logaritma 0,05 ya, min 1,301030. Kemudian log 0,4 min 0,397940. Log 0,8
logaritma 1,2 ya, 0,079181, log 1,6, log 2, dan log 2,4. Kemudian kita isi kolom PI akan sama dengan log YI ya. YI-nya ini. Log 600 kita dapatkan 2,778151, log 800 2,903090, log 1050, log 1500, log 2050, log 2750, dan log 3800. Kemudian kolom QI dikali PI ya. Jadi min 1,3 sekian dikalikan dengan 2,77 sekian. Kita dapatkan min 3,614458. QI dikali PI kita dapatkan min 1,155256. Demikian juga yang di data-data berikutnya. Kita dapatkan min 0,29 sekian, 0,25 sekian, 0,67 sekian, 1,03 sekian, dan 1,36 sekian. Kemudian kolom terakhirnya adalah QI pangkat 2. Berarti yang kolom QI di sini kita pangkatkan 2 ya. Min 1,301030 kita pangkatkan 2, kita dapatkan sama dengan 1,692679. Demikian juga QI yang lainnya kita pangkatkan 2, kita dapatkan hasilnya sama dengan 0,15 sekian, 0,009 sekian, 0,006 sekian, 0,04 sekian, 0,09 sekian, dan 0,14 sekian. Kemudian kita jumlahkan setiap kolom yang ada di sini. Kita dapatkan sigma XI-nya sama dengan 8,45, sigma YI-nya sama dengan 12.550, sigma QI-nya sama dengan min 0,831338, sigma PI-nya sama dengan 22,209392, sigma QI-PI-nya sama dengan min 1,738599, dan sigma QI kuadratnya sama dengan 2,143541. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kita hitung rata-rata dari Y, rata-rata dari P, dan rata-rata dari Q. Ya, rata-rata dari Y ya, berarti sigma Y dibagi N. Ya, 12.550 dibagi 7 kita dapatkan sama dengan 1792,8571. Kemudian rata-rata P-nya ya sigma P dibagi N ya, 22,2 sekian dibagi 7 kita dapatkan sama dengan 3,1728. Dan Q rata-ratanya sama dengan sigma Q dibagi N ya, atau min 0,83 sekian dibagi 7 kita dapatkan sama dengan min 0,1188. Nah, berikutnya kita hitung B-nya ya. Kalau dari rumus awalnya kan ini adalah XI dikali YI. Sekarang kita ubah ya. X-nya kita ganti Q, Y-nya kita ganti P. Nah, kita masukkan ya hasil-hasil perhitungan yang kita dapatkan dari tabel di slide sebelumnya ke dalam rumus ini ya. N-nya 7, sigma QI PI-nya min 1,73 sekian, sigma QI-nya sama dengan min 0,83 sekian, sigma PI-nya sama dengan 22,2 sekian ya. N-nya 7, sigma QI kuadratnya sama dengan 2,14 sekian, dan sigma QI pangkat 2-nya sama dengan min 0,83 sekian pangkat 2. Kalau sobat sipil hitung, nanti sobat sipil akan mendapatkan nilai B-nya itu sama dengan 0,4396. Nah, kemudian kita hitung A-nya ya. A-nya sama dengan P rata-rata dikurangi B dikali Q rata-rata. P rata-ratanya adalah 3,1728 dikurangi B yang kita dapat di sini 0,4396 dikalikan dengan Q rata-rata min 0,1188. Kalau kita hitung kita mendapatkan
sama dengan 21,0286. Nah, sekarang ya A besar dan B besar ini kita kembalikan ke A kecil dan B kecil ya. Tadi kita punya persamaan bahwa A besar itu sama dengan log A kecil. Nah, sobat sipil hitung ya. Kalau A besarnya sama dengan 21,0286 ya, maka A kecilnya akan sama dengan 1678,7527. Sedangkan B besar sama dengan B kecil, artinya nanti B kecil sama dengan 0,4396. Nah, setelah kita dapatkan A kecil dan B kecil, kita bisa mendapatkan persamaan garis regresinya, yaitu Y sama dengan 1678,7527 dikali X pangkat 0,4396. Nah, sekarang kita coba hitung derajat kesesuaiannya ya. Kita masukkan lagi data-data kita ya. Kita punya 7 pasangan data mulai dari X1 sampai X7 dan Y1 sampai Y7. Ya. Ini persamaan kita ya. Persamaan garis regresi kita. Y sama dengan 1678,7527 kali X pangkat 0,4396. Ini kita gunakan untuk mengisi kolom GXI di sini ya. Kalau X-nya sama dengan 0,05, kita masukkan ke sini, nanti kita dapatkan GX-nya itu sama dengan 449,739617. Kalau X-nya sama dengan 0,4, nanti kita dapatkan 1122,080285. Kalau X-nya sama dengan 0,8, nanti kita dapatkan 1521,87 sekian. Demikian seterusnya ya. Setiap nilai XI di sini kita masukkan ke dalam persamaan regresi kita sehingga kita akan dapatkan nilai-nilainya sama dengan 0,0798181, 0,204120, 0,301030 dan 0,380211. Kemudian kita hitung DT kuadratnya. DT kuadratnya kita dapat dari mana? Dari I dikurangi dengan Y rata-rata kita. Y rata-rata kita tadi adalah sama dengan 1792,8571 ya. Jadi sekarang kita kalikan sekarang kita kurangkan ya, YI ini 600 di sini dikurangi dengan Y rata-rata kemudian dipangkatkan 2 ya. Nanti kita dapatkan di sini sama dengan 1422908,1633 kemudian 800 dikurangi rata-rata dipangkatkan 2 kita dapatkan 985.765,3061. 1050 dikurangi Y rata-rata kita dapatkan 551.836,7347 dan yang lain juga sama ya sobat sipil. Setiap Y yang ada di sini kita kurangi dengan Y rata-ratanya, kemudian kita pangkatkan 2. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung D kuadratnya. D kuadratnya didapat dari mana? Dari YI dikurangi GXI. 600 dikurangi 449,739617 kemudian dipangkatkan 2. Kita dapatkan sama dengan 22.578,1826. Kemudian untuk yang kedua juga sama ya. YI dikurangi GXI kita dapatkan sama dengan 103.735,7098. YI dikurangi GXI kita dapatkan sama dengan 222.663,4054.
Demikian juga untuk YI yang berikutnya, ya, kita kurangi dengan masing-masing GXI-nya. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita hitung sigma dt kuadratnya. Kita jumlahkan semua dt kuadrat di sini. Kita dapatkan dt kuadratnya itu adalah 8.142,8571. Juga kita jumlahkan d kuadratnya, ya. Kita dapatkan d kuadratnya, sigma d kuadratnya adalah 2.451.796,7634. Nah, baru kita mencari derajat kesesuaiannya. Ya, rumusnya akar dt kuadrat min d kuadrat dibagi dt kuadrat. Ya, kita masukkan angka-angkanya. Dt kuadrat dikurangi d kuadrat dibagi dt kuadrat, kemudian diakarkan. Kita dapatkan R-nya sama dengan 0,834086. Ya, jadi persamaan garis regresi ini, ya, derajat kesesuaiannya adalah sebesar 0,834. Nah, satu lagi Sobat Sipil, terkait dengan linearisasi kurva tidak linear adalah fungsi eksponensial atau dikenal dengan transformasi Lon. Fungsi eksponensial diberikan dalam bentuk Y sama dengan A dikalikan E pangkat BX. Nah, persamaan tersebut dapat dilinearkan dengan fungsi logaritma natural atau ln. Ya. Ln Y sama dengan ln A dikalikan E pangkat B kali X. Sehingga nanti kita akan memperoleh, ya, ln Y sama dengan ln A ditambah B dikali X dikalikan ln E. Ya, kita tahu nilai ln E itu sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi ln Y sama dengan ln A ditambah B dikali X. Ya, ini juga menyerupai persamaan garis linear. Ya. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Ya. Nah, kita transformasikan sama seperti di fungsi di persamaan berpangkat. Ya. P-nya sama dengan ln Y. A-nya A besar sama dengan ln A kecil, B besar sama dengan B kecil, sedangkan Q sama dengan X. Ya. Sehingga persamaan di atas, ya, persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk P sama dengan A besar ditambah B besar dikali Q. Nah, kita lihat contoh soal yang sama, ya, dengan contoh sebelumnya. Jadi kita punya 7 pasangan data seperti ini. Kita mau menghitung berapa atau kita mau menentukan bagaimana persamaan garis regresinya, ya, dengan fungsi eksponensial. Kemudian kita mau mencari berapa derajat kesesuaiannya. Nah, kita tuliskan dulu ketujuh pasangan data kita. Ya, X1, X2 sampai X7, kemudian Y1 juga sampai Y7. Nah, kita hitung QI-nya. Ya, QI-nya sama dengan XI. Jadi XI yang kita punya di sini kita tulis ulang di kolom QI, ya, 0,05, 0,4, 0,8 dan seterusnya sampai 2,4. Kemudian PI itu sama dengan ln YI. Jadi ln 600 kita dapatkan sama dengan 6,396930. Ln 800 kita dapatkan 6,684612. Ln 1050 kita dapatkan sama dengan 6,956546. Seterusnya, ya, ln 1500, ln 2050, ln 2750 dan ln 3800. Kemudian kita isi kolom QI dikalikan PI. Ya. QI-nya 0,05 dikalikan PI-nya 6,396930. Kita dapatkan sama dengan 0,319846.
Kemudian 0,4 dikali 6,684612 kita dapatkan 2,673845. Demikian untuk sel-sel di bawahnya, kita mengalihkan nilai QI ini dengan PI, sehingga kita dapatkan angka-angka atau hasil seperti ini. Kemudian kolom terakhir, kolom QI kuadrat, berarti nilai QI ini kita pangkatkan 2, 0,05 pangkat 2 kita dapatkan sama dengan 0,0025. 0,4 pangkat 2 kita dapatkan 0,16. Jadi nilai QI di sini kita pangkatkan 2, kita tulis di sel-sel di kolom QI 0,64, 1,44, 2,56, 4, dan 5,76. Kemudian kita hitung ya, jumlah setiap kolom. Sigma XI-nya sama dengan 8,45. Sigma YI-nya sama dengan 12.550. Sigma QI-nya sama dengan 8,45. Sigma PI-nya sama dengan 51,139015. Sigma QI dikalikan PI sama dengan 65,157072. Dan sigma QI kuadratnya sama dengan 14,5625. Nah, kemudian kita mulai mencoba mencari Y rata-rata, P rata-rata, dan Q rata-rata. Y rata-rata akan sama dengan sigma Y dibagi dengan jumlah data kita. Sigma Y-nya 12.550 dibagi data kita ada 7. Kita dapatkan sama dengan 1792,8571. Kemudian P rata-rata, sigma P dibagi dengan N, 51,139015 dibagi 7. Kita dapatkan sama dengan 7,3056. Dan rata-rata Q sama dengan sigma Q dibagi N, itu akan sama dengan 8,45 dibagi 7. Sama dengan 1,2071. Kemudian kita menghitung B-nya, B besar di sini. Rumusnya seperti ini, sama N-nya ada 7 dikalikan sigma QI dikali PI. Dari tabel di slide sebelumnya kita dapatkan 65,157072 dikurangi sigma QI 8,41 dikali sigma PI 51,139015 dibagi N 7 dikalikan dengan sigma QI kuadrat 14,5625 dikurangi 8,45 kuadrat, sigma QI kuadrat. Nanti kita dapatkan B-nya sama dengan 0,7852. Kemudian kita mencari A besar, sama dengan rata-rata P dikurangi B dikalikan rata-rata Q. Rata-rata P-nya 7,3056 dikurangi B 0,7852 dikalikan rata-rata Q 1,2071. Kalau dihitung kita akan dapatkan sama dengan 6,3578. Nah, kemudian kita mencari A kecil dan B kecil. Kita kembalikan ke A kecil dan B kecil. A besar sama dengan ln A kecil. Kalau kita punya A besarnya adalah 6,3578, maka A kecilnya akan sama dengan 576,9610. Sedangkan B besar sama dengan B kecil. Jadi B kecilnya akan sama dengan 0,7852. Nah, setelah kita mendapatkan A kecil dan B kecil, kita bisa menetapkan persamaan garis regresinya, yaitu
Y sama dengan 576,9610 dikalikan E pangkat 0,7852 kali X. Ini adalah persamaan garis regresinya. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung derajat kesesuaiannya. Ya. Kita siapkan lagi tabelnya. Ya. Kita punya 7 pasangan data. XI-nya yang mulai dari 0,05 sampai dengan 2,4, kemudian Y-nya dari 600 sampai dengan 3.800. Nah, kita mulai mengisi kolom GXI-nya ya. Kita punya persamaan regresi seperti ini. Kita masukkan kalau XI-nya sama dengan 0,05 ya, kita hitung. Nanti kita dapatkan Y-nya sama dengan 600,061735. Kalau X-nya sama dengan 0,4 ya. Nanti kita dapatkan Y-nya sama dengan 789,846130. Kalau X-nya sama dengan 0,8, nanti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 1081,280981. Demikian untuk nilai XX yang lainnya. Kita masukkan ke dalam persamaan garis regresi kita, nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian DT kuadrat. DT kuadrat kita dapatkan dari YI dikurangi Y rata-rata. Ya, ada di slide sebelumnya. Kemudian dipangkatkan 2. Kita dapatkan untuk Y sama dengan 600 ya, dikurangi Y rata-ratanya dipangkatkan 2, kita dapatkan sama dengan 1.422.908,1633. 800 dikurangi Y rata-rata dipangkatkan 2, kita dapatkan 985.765,3061. Demikian juga untuk nilai Y yang lainnya. Kita kurangi dengan Y rata-rata, kemudian dipangkatkan 2, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian D kuadratnya. D kuadrat kita dapat dari YI dikurangi GXI. Ya, dipangkatkan 2, nanti kita dapatkan sama dengan 0,003811. YI dikurangi GXI, kita dapatkan sama dengan 103,101083. Demikian untuk YI dan GXI pasangan-pasangan berikutnya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Setelah kita dapatkan semua, baru kita hitung sigma DT kuadrat. Ya. Sigma DT kuadrat sama dengan 8.057.142,8571. Dan sigma D kuadratnya sama dengan 2.614,917612. Baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung derajat kesesuaian kita. Sigma DT kuadrat ditambah sigma D kuadrat dibagi sigma DT kuadrat diakarkan. Kita dapatkan sama dengan 0,9999838. Hasilnya ini ternyata lebih dekat ke angka 1 dibandingkan yang satu lagi. Berarti persamaan garis regresi ini lebih baik atau lebih mendekati data sesungguhnya. Demikian Sobat Sipil, video kita kali ini kita sudah belajar beberapa metode untuk mencari persamaan garis regresi. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.